Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama aku Kolbil Betty Amalia dari kelas 5A2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini aku ingin memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Awirya SPD MPD, yaitu mengenai sejarah pemerintahan pada era reformasi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini sejarah pemerintahan Indonesia pada era reformasi, yaitu masa kepresidenan Bapak B.J. Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir ada Bapak Jokowi. Yang pertama, apa sih era reformasi? Nah, era reformasi itu suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru untuk merombak segala tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbau Orde Baru atau membangun kembali, menyusun kembali. Nah, era reformasi itu atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Nah, periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. B.J. Habibie diminta kembali dari Jerman, lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Dalam Kabinet Pembangunan ke-7 di bawah Soeharto, isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi yang menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyesoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka. Di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini, diantaranya serangkaian peristiwa terorisme, termasuk bom Bali 2002, serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Nah, selanjutnya itu ada demonstrasi menjelang era reformasi. Yang pertama ada tragedi Trisakti, yang kedua ada insiden berdarah di Medan 1998, yang ketiga ada tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta, yang terakhir ada tragedi penjarahan dan SARA jelang reformasi 1998. Yang pertama aku bahas itu tentang tragedi Trisakti. Nah, tragedi Trisakti ini menjadi salah satu peristiwa paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana 1978 sampai 1998, Heri Hartanto lahir 1977 dan meninggal 1998, Hafidin Royan 1976 sampai 1998, dan Hendriawan Siet 1975 sampai 1998. Yang kedua insiden berdarah di Medan 1998. Sewaktu kerusuhan Mei 1998 sedang marak terjadi, salah satu kota yang juga banyak terjadi tumpahan darah adalah kota Medan. Insiden berdarah di Medan ini menjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga ini ada tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta. Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta.
Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan satu orang meninggal dunia masa seketika saja. Yang terakhir itu tragedi penjarahan dan SARA jelang reformasi 1998. Nah, setelah terjadi tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam pada 13 sampai 15 Mei 1998. Kala itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa nahas lain juga terjadi di mana kios-kios terbakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual, ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Selanjutnya itu ada latar belakang era reformasi. Nah, banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan, mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif yang semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945 banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia melemah. Keadaan memburuk, adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha. Pada masa Orde Baru, orang-orang dekat dengan pemerintah akan mudah mendapatkan fasilitas dan kesempatan, bahkan mampu berbuat apa saja demi keberhasilan usahanya. Terjadi krisis moneter, krisis tersebut membawa dampak yang jelas bagi kehidupan manusia dan bidang usaha. Banyak perusahaan yang ditutup sehingga terjadi PHK di mana-mana dan menyebabkan angka pengangguran meningkat tajam serta muncul kemiskinan di mana-mana dan krisis perbankan. KKN semakin merajalela, ketidakadilan dalam bidang hukum, pemerintahan Orde Baru yang otoriter, tidak demokrasi, dan tertutup besarnya peranan militer dalam Orde Baru, adanya 5 paket undang-undang serta memunculkan demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan diadakannya reformasi. Yang pertama ada menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Yang kedua ada menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Yang ketiga ada menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan yang mempertahankan kekuasaan atau buying time. Nah, selanjutnya itu ada pengangkatan Habibie menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1998 sampai 1999. Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, tugas Habibie menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat, yaitu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Habibie yang menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah ya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie itu adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik untuk menjalankan pemerintahan. Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari kabinetnya. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer atau ABRI. Golkar, PPP, dan PDI. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie berusaha keras untuk melakukan
perbaikan, ada beberapa hal yang sekiranya dilakukan oleh pemerintahan pada masa Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Yang pertama tuh merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi, mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, pemilihan umum ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie, merupakan pemilihan umum yang bersifat demokratis. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto. Kemudian Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan undang-undang partai politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik atau parpol. Nah, pada masa Soeharto itu hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif pada tahun 1999. Nah, pada Mei 1999 ini, pemerintahan Habibie itu mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pers lebih dibebaskan pada pemerintahan Habibie meskipun kementeriannya penerangan tetap dipertahankan. Selanjutnya itu ada kebebasan menyampaikan pendapat. Pada masa pemerintahannya Habibie, orang bebas mengungkapkan pendapatnya di muka umum. Seperti yang tadi saya bilang, Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demonstrasi hendaknya melakukan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut. Ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Namun ketika menghadapi para pengunjuk rasa, pihak kepolisian sering menggunakan pasal yang berbeda-beda. Pelaku unjuk rasa yang tidak dengan pasal yang berbeda-beda dapat dimaklumi karena untuk menangani penunjuk rasa belum ada aturan hukum jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa. Pemerintahan bersama DPR berhasil merampungkan perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi. Adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan yang menyampaikan pendapat di muka umum. Selanjutnya ada reformasi di bidang hukum. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum. Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie itu untuk mereformasi hukum mendapatkan sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat. Karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat. Ketika dilakukan pembongkaran terhadap berbagai produksi hukum atau undang-undang yang dibuat pada masa Orde Baru, maka tampak dengan jelas adanya karakter hukum yang mengibiri hak-hak. Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Sedangkan hukum ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu dalam masyarakat. Pada hukum yang berkarakter tersebut, maka porsi rakyat itu sangatlah kecil, bahkan bias dikatakan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, produk hukum dari masa pemerintahan Orde Baru sangat tidak mungkin untuk dapat menjamin atau memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau HAM, berkembangnya demokrasi serta munculnya kreativitas masyarakat. Selanjutnya itu ada pengangkatan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001. Pada 1999, Abdurrahman Wahid atau biasa kita dikenalnya dengan Gus Dur ya, menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional adalah Kabinet
koalisi yang mewakili beberapa partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Keadilan atau PK. Perwakilan non-partisan dan militer atau TNI juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru. Nah, pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura, ibu kota provinsi Papua saat itu disebut Irian Jaya. Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua Barat bahwa dirinya merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong penggunaan nama Papua. Pada Maret 2000, Gus Dur menyarankan agar ketetapan MPRS 1966 tentang pelarangan Marxisme Leninisme dicabut. Pada bulan September, Gus Dur mengumumkan darurat militer di Maluku. Pada bulan yang sama, penduduk Papua Barat mengibarkan bendera bintang kejora. Gus Dur menanggapi dengan mengizinkan pengibaran tersebut asalkan bendera bintang kejora ditempatkan lebih rendah dari bendera Indonesia. Tanggapan ini dikritik keras oleh Megawati dan Akbar Tanjung. Pada 24 Desember tahun 2000, serangkaian pengoboman dilakukan terhadap gereja-gereja di Jakarta dan 8 kota di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya itu ada otonomi dan toleransi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Gus Dur bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi Aceh yang saat itu memberontak untuk menentukan model otonomi mereka, alih-alih opsi untuk memerdekakan diri seperti di Timur Timur. Gus Dur juga ingin mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Aceh dengan menurunkan lebih sedikit personel militer di sana. Pada bulan Maret 1999, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pada bulan Mei, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001 saat kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut. Pada tahun 2000, Gus Dur terlibat dalam 2 skandal yang mencoreng masa kepresidenannya. Pada Mei, Badan Urusan Logistik atau Bulog melaporkan hilangnya dana sebesar US 4 juta. Uang tersebut digelapkan oleh tukang pijat Gus Dur sendiri yang menyatakan bahwa Gus Dur mengirimnya ke Bulog untuk mengambil uang tersebut. Meski uangnya telah dikembalikan, musuh-musuh politik Gus Dur mengambil kesempatan ini dengan menuduhnya terlibat dalam skandal yang disebut sebagai Bulog Gate ini. Di saat yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan sumbangan 2 juta US dollar dari Sultan Brunei yang diberikan sebagai bantuan untuk Aceh. Skandal ini dikenal sebagai Brunei Gate. Selanjutnya yaitu adalah hubungan dengan militer. Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika di bulan yang sama terungkap bahwa milisi Laskar Jihad telah tiba di Maluku dan bersenjatai dengan senjata militer. Meskipun Gus Dur telah memerintahkan TNI untuk memblokir masuknya mereka ke wilayah tersebut, milisi telah merencanakan sejak awal tahun untuk pergi ke Maluku dalam rangka melibatkan diri dalam konflik sekretarian di sana. Muncullah ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disebut secara luas. Tetapi segera terlihat bahwa kepresidenannya dilihat dengan ketidakjelasan, kurangnya arah ideologis yang jelas dan dikenal pasif dalam urusan kebijakan penting. Nah, sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah bahwa Megawati mensampaikan proses demonstrasi secara keseluruhan dari hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer. Meskipun pada tahun 2004 telah stabil dan cukup pulih dari krisis 1997, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Dan selanjutnya itu ada pengangkatan Megawati menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno,
Jadi Ibu Megawati ini adalah putrinya dari Bapak Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres. Nah, Megawati itu mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Ia secara konsisten tertinggal dalam berbagai jejak pendapat. Sebagai penyebabnya adalah pemilih muslim yang cenderung memilih kandidat laki-laki dan kinerja Megawati dipandang biasa-biasa saja selama menjabat sebagai presiden meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama. Pemilu Presiden 2004, tetapi di putaran kedua ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati. Selanjutnya ada pengangkatan SBY menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2004 sampai 2014. Pemilu Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. 2 bulan setelah SBY menjabat, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. 3 bulan kemudian, gempa susulan memicu tsunami di Pulau Nias. Pada tahun 2006, gunung berapi meletus disusul gempa bumi di Yogyakarta. Pada 1 Oktober 2005, bom bunuh diri terjadi di Pulau Bali. Tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%, kemudian menurun menjadi 5,5%. Tahun 2006, inflasi mencapai 17,11% pada tahun 2005, tetapi menurun menjadi 6,6% pada tahun 2006. SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2004, 18 triliun rupiah dalam APBN dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinannya meningkat menjadi 23 triliun pada tahun 2005 dan 51 triliun pada tahun 2006. Pada bulan Maret dan Oktober 2005, SBY membuat keputusan untuk memotong subsidi bahan bakar. Menyebabkan kenaikan harga bahan bakar tersebut, masyarakat miskin diberi kompensasi dengan bantuan langsung tunai atau BLT, tetapi pemotongan subsidi kemudian menurunkan popularitas SBY. Pada Mei 2008, kenaikan harga minyak turun mendorong keputusan SBY untuk sekali lagi memotong subsidi BBM yang menjadi penyebab protes masyarakat pada Mei dan Juni 2008. Pemilu 2009, SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan 2 kandidat, Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden saat itu Yusuf Kala Wiranto. Pasangan SBY Budiono memenangkan pemilu dengan lebih dari 60% suara nasional pada putaran pertama. Mereka lalu mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu 2 pada 21 Oktober 2009. Oktober 2010, Gunung Merapi meletus, menewaskan 353 orang. Sementara itu, gempa bumi dan tsunami juga melanda Kepulauan Mentawai. Indonesia juga mengalami wabah flu burung dan semburan lumpur Sidoarjo pada tahun 2007. Banjir besar melanda Jakarta. Selanjutnya itu ada pengangkatan Jokowi menjadi Presiden Indonesia sejak 2014. Pada pemilu Presiden 2014, Joko Widodo atau Jokowi bersama dengan Yusuf Kala yang kembali dicalonkan sebagai Wakil Presiden mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye pemilu 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi atau memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi, pada masa pemerintahannya rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh mantan Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Muslim saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Sejumlah protes dilancarkan sebagai tanggapan atas ucapan Ahok oleh berbagai kelompok Islam pada November dan Desember
2016 di Jakarta belakangan pemerintahan Jokowi melarang organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, ada kekhawatiran akan menurunkan kebebasan berekspresi selama periode ini. Terbukti dengan penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan masyarakat karena aktivitas media sosial mereka yang diartikan sebagai penghinaan kepada presiden. Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,82%, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64%. Adalah pertama kali tingkat kemiskinan Indonesia turun hingga di bawah 2 digit. Sebelumnya angka kemiskinan selalu di atas 10%, bahkan mencapai 3,4%. Pada 1999, pasca krisis 1997, 1998, pada April 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global. Jokowi dan calon wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya Sandiaga Uno. Pemilu ini diikuti oleh protes dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 pengunjuk rasa tewas. Pada 16 Agustus 2019, 43 pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal, yang menyebabkan protes Papua dan bagian lain Indonesia. Serangkaian demonstrasi massa yang dipimpin oleh mahasiswa terjadi di kota-kota besar Indonesia pada September 2019 untuk memprotes undang-undang baru yang mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK serta beberapa RUU lainnya. Protes tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia sejak demonstrasi tahun 1998 yang menjatuhkan rezim Soeharto. Nah, selanjutnya itu ada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sejak reformasi. Yang pertama ada kondisi sosial masyarakat sejak reformasi. Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjaannya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena di satu sisi perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan di sisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Nah, di samping penanganan masalah pengangguran dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah hendaknya juga memperhatikan harga-harga produk pertanian karena selama masa pemerintah Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernah berpihak kepada petani. Apalagi pendapatan petani meningkat, harga produk pertanian itu tidak merugikan petani, maka para petani yang mampu membeli produk industri non pertanian akan memberi semangat bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya. Pihak pemerintah telah berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari krisis, tapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pemerintah membuat skala prioritas, yang artinya hal mana yang hendaknya dilakukan agar Indonesia keluar dari krisis-krisis sejarah singkat reformasi Indonesia. Terpilihnya Presiden Gus Dur dan Megawati itu menggantikan Gus Dur bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat dengan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan per kapita cenderung membujuk sejak krisis tahun 1997. Terima kasih sudah menyimak hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.